Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan materi tentang SPT dan SPP dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SI MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang dan yang ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Selanjutnya, macam-macam dan batasan waktu penyampaian SPT. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Yang kedua, SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari yang pertama, pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Batas waktu pelaporannya yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 22, batas waktunya tanggal 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir dan tanggal 14 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 23 dan pasal 26, batas waktunya tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 25, batas waktunya tanggal 15 bulan takwim setelah masa tanggal pajak berakhir. Yang kelima, PPN dan PPNBM, yaitu akhir bulan setelah masa pajak, 14 hari setelah masa pajak berakhir, dan akhir bulan setelah masa pajak. Selanjutnya, SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun. SPT tahunan sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahun perorangan pun masih dibagi menjadi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT tahunan 1770S, dan SPT tahunan 1770SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besarnya penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas perorangan SPT tahunan jatuh pada tanggal 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelah, yakni pada tanggal 30 April. Selanjutnya, fungsi SPT. Fungsi SPT yang pertama yaitu fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan. Untuk sebagai sarana melaporkan jumlah pajak terhutang dan melaporkan pembayaran atau pengelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM. Yang kedua, melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran. Dan yang terakhir, melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Selanjutnya, prosedur penyelesaian SPT. Yang pertama yaitu mengisi ke dalam program eSPT.
Yang kedua, SPT diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, SPT diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, bukti yang dilampirkan, yaitu untuk wajib pajak, bukti yang dilampirkan contohnya laporan keuangan. Lalu untuk SPT masa PPN, jumlah dasar pengenaan pajak, pajak pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya yang wajib mengisi SPT yaitu setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan badan usaha tetap. Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama yaitu sanksi ALPA. Untuk ALPA disebabkan oleh tidak menyampaikan dan menyampaikan SPT tidak benar, yaitu sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan yaitu penyalahgunaan NPWP, menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi, yakni sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja tidak mendaftarkan diri dan tidak menyampaikan SPT, SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak melaporkan pajak yang dipungut, yaitu sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan. Sengaja bersyarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana untuk berbuat lagi, atau sanksi pidana 2 kali sanksi. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 atau SPT masa bulanan PPH dan 500.000 SPT masa bulanan PPN untuk tahunan, 100.000 untuk SPT orang pribadi, dan 1 juta untuk SPT badan usaha. Yang keenam, jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atau jumlah PKB. Selanjutnya, pengertian SSP. SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Seiring perkembangannya teknologi dan informasi, penggunaan SSP atau penyetoran pajak akhirnya digantikan oleh SSE pajak. SSE adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. SSE pajak secara efektif diberlakukan sejak 1 Juni 2016, di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah meresmikan e-billing atau surat setoran elektronik atau SSE pajak. SSE pajak ini berbasis internet, jadi wajib pajak akan semakin mudah dalam membayar pajak mereka di mana saja dan kapan saja. Fungsi SSE yang pertama yaitu untuk menerbitkan kode billing atau ID billing pajak untuk berbagi kode akun pajak atau KAP dan kode jenis setoran atau KJS. Yang kedua, sebagai sarana untuk membayar pajak. Yang ketiga, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Selanjutnya, batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Yang pertama yaitu PPh pasal 4 ayat 2 disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 15 disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 21 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Yang kelima, PPh pasal 25 harus dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor. Batas penyetorannya adalah 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. Yang ketujuh, PPh pasal 22, batas penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa berakhir. Yang kedelapan, PPN atau PPN dan PPNBM disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum menyampaikan SPT masa. Yang kesembilan, PPh pasal 25 harus dibayarkan paling lama pada akhir masa pajak berakhir. Batas waktunya juga ditentukan berdasarkan jenis pajak yang akan disetorkan. Selanjutnya, syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus diajukan secara tertulis sebelum jatuh tempo. Yang kedua, permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus menyebutkan alasan-alasan seperti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya. Yang ketiga, Kepala KPP menerbitkan SK angsuran pembayaran atau SK penundaan dalam waktu 10 hari sejak tanggal permohonan diterima. Yang keempat, permohonan diajukan sebelum jatuh tempo kecuali pada penyebab di luar kekuasaannya dan tidak direlakan. Yang kelima, pemohon hanya dapat dilakukan 1 kali terhadap 1 utang pajak. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT dibagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda. Keberadaan SEC pajak dianggap lebih aman karena dapat mengurangi resiko pembatalan transaksi akibat buruknya kualitas data yang biasanya terjadi ketika wajib pajak membayar pajak menggunakan SSP. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap informasi yang dapat saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.